ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, bukan sebuah kebetulan jika video ini lewat di beranda Anda, karena mungkin Allah akan memberikan ilmu pengetahuan, karena selama ini mungkin kita tidak tahu tentang hal yang akan dibahas dalam video ini. Nah sahabat, dalam video ini kita akan membahas tentang utang piutang. Berhutang adalah solusi terakhir ketika kita sudah tidak punya apa-apa atau terdesak ekonomi. Namun ternyata berhutang ini memiliki bahaya yang sangat dahsyat, bahkan bisa mendorong kita masuk pada nerakanya Allah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hutang. Semua hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita supaya tidak mudah untuk bergantung pada hutang terkecuali darurat, dan berharap untuk meminjam mungkin. Nah sahabat, dalam video ini kita akan sama-sama membahas tentang hal-hal yang sangat membahayakan ketika kita tersangkut utang piutang menurut hadis Rasulullah. Hadis yang pertama, jangan meneror dirimu sendiri padahal sebelumnya sudah aman. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah hutang. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. As-Sun'ani rahimahullah menjelaskan, karena hutang itu menjadi teror bagi sang penghutang di siang hari dan menjadi gelisah di malam hari, maka seorang hamba jika dia mampu untuk tidak berhutang, maka janganlah dia meneror dirinya sendiri. Hadis ini juga berisi larangan bermudah-mudahan untuk berhutang dan menjelaskan kerusakan dari mudag, yaitu dalam bentuk rasa takut. Karena Allah ada hak bagi pemilik harta untuk menagih hartanya. At-Tanwir Syahru Al-Jam'i As-Saghir. Yang kedua, hutang yang belum dilunasi akan dibayar di akhirat dengan pahala dan dosa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak tidak ada dinar dan dirham untuk membayarnya. Namun yang ada menguntungkan atau menguntungkan untuk memanfaatkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, maksudnya akan diberikan untuk diberikan kepada kebaikannya dan diberikan kepada pemberi hutang sebagai pengganti hutang yang belum terbayar. Hasyiah As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah. Sahabat fillah,
jika kita meninggal dalam keadaan membawa hutang, maka hutang tersebut akan dibayar dengan kebaikannya. Maka suatu saat kebaikan yang kita miliki akan diberikan kepada orang yang dulu pernah kita hutangi, ya, dan keburukan yang dia miliki akan diberikan kepada kita. Itu sungguh sangat membahayakan sekali. Yang ketiga, ruh seseorang terkantung-kantung karena hutangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh seorang mukmin yang terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya sudah dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan, sebagian mengatakan ruhnya ulama terputus untuk tempat yang mulia. Al-Iraq mengatakan maksudnya ia di dalam barzakh dalam kondisi terkatung-katung, tidak dianggap sebagai orang yang selamat, tidak dianggap sebagai orang yang binasa, sampai dilihat apakah masih ada hutang yang belum lunas, mirqatul mafatih. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, ruh orang yang sudah meninggal di alam barzahnya akan terkatung-katung selama hutangnya ini belum dilunasi, terkecuali kalau sudah dilunasi oleh ahli warisnya, maka ruh ini akan diterima oleh bumi. Yang keempat, orang yang mati syahid mendapat kesulitan karena hutang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, semua dosa yang terkait dengan hak orang lain, baik dalam masalah darah, harta, kehormatan, semua ini tidak diampuni dengan syahadah, status syahid. Dan ini berlaku untuk orang yang mati syahid di darat. Adapun orang yang mati syahid di laut, maka semua dosanya diampuni termasuk dalam masalah hutang. Karena terdapat hadis khusus tentang hal ini. Dan yang dibahas oleh hadis di atas adalah orang yang bermaksiat dalam hutangnya. Adapun orang yang berhutang, ketika memang dia mampu untuk membayarnya dan dia tidak mangkir dalam pelunasan, maka dia tidak akan terputus untuk masuk ke surga, baik dia syahid ataupun tidak. Faidul Qadir. Yang kelima, dibangkitkan sebagai pencuri. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk membayarnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ubul Iman. Sahabat fillah, dalam As-Sahani rahimahullah menjelaskan, maksudnya dia akan dibangkitkan dalam rombongan para pencuri dan akan diberi ganjaran sebagaimana yang didapatkan para pencuri, karena dia berniat untuk tidak bebas dari hutangnya, sehingga dia menjadi seperti pencuri. Bahkan lebih parah lagi, karena dia telah menipu si pemilik harta. At-Tanwir, Syahru Al-Jami'is Shaghir. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang, mengabaikan pembayaran hutangnya hingga dia meninggal, maka suatu ketika di alam mahsyar akan berkumpul orang-orang yang suka mencuri, para koruptor misalnya, semuanya akan dikumpulkan di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu segera bayar jika memang kita punya sangkut utang piutang. Yang keenam, menunda pembayaran adalah hutang kezaliman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Maka jika hutang kamu ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Hadis riwayat Bukhari. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan,
mempersulit penunaian hak orang lain yang wajib ditunaikan adalah sebuah kezaliman. Karena dengan melakukan demikian, maka ia meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Orang yang mampu wajib untuk bersegera menunaikan hak orang lain yang wajib di atasnya, tanpa harus membuat si pemilik hak tersebut untuk meminta, mengemis atau mengeluh. Orang yang menunda menunaikan hak padahal ia mampu, maka ia orang yang zalim, bahjatul qulubil abrar. Hadis yang ketujuh, terhalang masuk surga. Dari Thauban radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, kesombongan, ghulul atau harta khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dalam Mausu'ah Hadisiyah Durarus Saniyah, bimbingan Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saghab, dijelaskan, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, ini adalah kiasan dari kematian ya, dan dia terbebas dari 3 hal. Maksudnya dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara ini, atau dia pernah terjerumus namun telah bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya, maka dia akan masuk surga. Dan yang dimaksud hutang adalah mengambil harta orang lain karena ada suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum terikatnya, maka ia tidak akan masuk surga. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu memanfaatkan namun dia mangkir pelunasannya. Hadis ke-8, akan diberikan kehancuran oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengambil harta orang lain berhutang dengan niat untuk bergantung padanya kelak, maka Allah akan menolong dia untuk membayarnya. Adapun orang yang mengambil harta orang lain dengan niat tidak akan menjatuhkannya, maka Allah akan menghancurkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan, maksudnya orang yang berhutang tanpa kebutuhan dan tidak bermaksud untuk menghapusnya, maka Allah akan menghancurkannya dan tidak Allah berikan keluasan rezekinya. Bahkan Allah akan menghancurkan dia sejak awal sudah berniat menghancurkan harta seorang muslim. Mirqatul Mafatih. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah bahaya bagi orang yang berhutang. Setelah meninggal dunia, dia akan menghadapi permasalahan yang serius, khususnya dia akan mendapati azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Share kepada teman-teman sahabat yang memiliki hutang piutang agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera membayar hutangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.